dan merasa yang lain tidak penting. Padahal semua saling mendukung. Kopi tanpa gula pahit banget Bapak Ibu. Kopi tanpa air itu kayak tepung, serat. Ada mau makan kopi doang. Oh batuk, takut kita Pak Pendeta. Ada yang keselak, pemakaman biasa, ada hancur gitu Bapak Ibu. Persekutuan hati-hati dengan yaitu merasa paling benar, merasa paling hebat. Atau juga dalam persekutuan itu juga karena kita beragam, hati-hati dengan irian. Tahu irian Bapak Ibu? Bukan Papua ya maksud saya. Iri-iri tahu? Apa? Iri-iri SMS. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Orang yang beli kulkas, kita yang kedinginan. Ada itu? Ada mana? Bukan di sana ya, di parkiran. Kan ngeri itu Bapak Ibu. Dia beli kulkas, yang rumah yang kedinginan, rumah tak ada. Tetangga yang beli mobil, kita yang jadi wawancara, wartawan. Dia kredit apa cash? Coba. Hati-hati Bapak Ibu. Dalam persekutuan ini harus dibuang. Tahu Bapak Ibu kolak? Siapa pernah makan kolak? Angkat tangan dulu yang makan kolak. Oh semua tapi 80%. Ada menu kolak nanti Bu? Walah, kolesterol katanya. Enggak ada saja. Iya, Bapak Ibu saya mau tanya, kolak itu terbuat dari apa aja? Pisang, apa lagi? Singkong. Singkong, apa lagi? Hah? Nangka. Santan, apa lagi? Air, apa lagi? Gula, apa lagi? Daun pandan Bu ya supaya enak. Ada sekitar 5 atau 6. Ibu, ada berapa macam ini tadi? 6 jenis. Dia pandan ya Bu ya. Pandan dicampur. Masak. Lihat Bapak Ibu, dengan 6 macam ini namanya apa? Enggak pisang. Enggak ubi. Enggak gula, enggak air, enggak ya. Inilah yang Tuhan harapkan bagi kita dalam persekutuan itu. Beragam pun kita, berbeda, bermacam maupun potensi kita, kita adalah satu di dalam Kristus. Kita adalah satu di dalam Tuhan. Maka jangan lagi, apalagi kita Kristen ini Bapak Ibu ya. Kita ngeri loh. Kita ngeri Kristen ini. Kan banyak gereja ya. Kan di sini ada dari GPIB. Angkat tangan. Banyak ya. Dari GKJW. Dari GKI. Dari gereja Korea. Nggak ada. Oh ada Bu. Ini saya. Banyak kita nanti membawa, oh, aku kan gereja ini, akhirnya persekutuan rusak. Oh, dari gereja sana, nggak betul. Hati-hati Bapak Ibu, jangan di persekutuan kita menjadi sombong rohani. Bahaya. Firman Tuhan berkata, hendaklah mereka satu seperti aku dan Bapa menjadi satu. Itulah Allah yang kita sembah. Amin Bapak Ibu. Amin. Maka inilah yang bisa saya bagikan Bapak Ibu dalam persekutuan kita ini. Kita harus kuat di dalam iman kepada Yesus Kristus. Wujud kita kuat dalam iman yang benar kepada Yesus Kristus. Kita akan mengasihi. Dan mengasihi ini dimulai dari kita mengasihi Bapa dan akan terlihat dengan kita mengasihi sesama yang dimulai dari rumah tangga. Dan setelah itu kita harus berdampak tidak hanya pada rumah tangga kita ataupun pribadi kita, tapi kepada lingkungan yang dimulai dari persekutuan yang harus saling mengasihi, menjaga, menghormati dan saling melengkapi. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Terpuji termulia Engkau ya Tuhan Yesus yang baik. Kami percaya ini tidak kebetulan. Firman-Mu disampaikan biarlah betul-betul meneguhkan kami. Kami betul-betul diarahkan lagi untuk terus percaya kepada Yesus Kristus. Apapun yang terjadi, kesakitan, kelemahan, ketika kami punya Yesus Kristus itu cukup. Karena itulah keselamatan yang menyelamatkan kami dan menjamin hidup kami dalam kekekalan surga yang Tuhan telah punya dan siapkan untuk kami yang percaya kepada Yesus Kristus. Dan mampukanlah kami ya Tuhan untuk hidup mengasihi, hidup berdampak, menjunjung tinggi persatuan. Dan itu tidak akan mudah, dan itu hanya bisa dilaksanakan ketika kami hidup dalam kuasa Roh Kudus. Maka biarlah Roh Kudus-Mu itu menguasai hati dan pikiran kami. Terpuji termulia Engkau Bapa,
Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur akan firman. Amin. Pendeta, boleh teman. Satu. Baik, Bapak Pendeta, terima kasih untuk berkat firman Tuhan yang boleh kita dengar hari ini. Semoga memberi kita kekuatan baru, makin kuat dalam iman, dan kasih kita makin nyata, makin nampak. Terus bersuka cita meski dalam keadaan apapun. Tadi disampaikan bagaimana Rasul Paulus menulis semua ayat-ayatnya. Kalau kita mau ingat Filipi dan Tesalonika, Filipi ditulis saat Rasul Paulus ada dalam penjara. Benar nggak ya Pak Pendeta? Benar ya. Lalu Tesalonika ditulis saat Rasul Paulus menjalankan misinya di tengah-tengah jemaat Tesalonika. Dari tadi saya terus menekankan sukacita dalam segala perkara. Saya ingat ketika saya menjadi guru sekolah minggu tuh, lagu sekolah minggu yang paling saya suka, kita tidak perlu nyanyikan, tapi boleh kalau Bapak Ibu mau cari dan ingat di rumah. Saya suka lagu hati senang di dalam Tuhan, bersukacita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Itu Tesalonika sepertinya seingat saya. Itu ditulis untuk jemaat Tesalonika yang mungkin pergumulannya lebih berat daripada kita saat ini. Bukan tentang keresahan, tentang masalah ekonomi dan sebagainya, tapi bahkan mereka mengalami penganiayaan dan penindasan. Tapi mereka dikenal sebagai jemaat yang tetap tekun dan setia di dalam Tuhan. Terus bersuka cita, terus kuat dalam iman, supaya kita boleh terus saling mengasihi satu dengan yang lain. Baik Bapak dan Ibu, kita akan memberikan respon kita atas firman Tuhan yang indah yang boleh kita dengar tadi, yang sudah boleh menguatkan kita. Kita akan angkat pujian, terima kasih Tuhan.